Ya, Undang-Undang Ciptaker adalah solusi pertanahan, itulah yang menjadi topik kami pada malam hari ini. Dalam Hot Ekonomi masih bersama saya ada Pak Menteri dan Pak Menteri Sofyan Djalil, kemudian juga ada Pak Sani Iskandar dan juga Pak Peter Abdullah. Terkait dengan ini kabar baik untuk para investor sebenarnya kan, ketika misalnya pemerintah akan memfasilitasi termasuk tanah, dan katanya sewa tanah ini juga akan diatur dan nanti bisa 0 rupiah, Pak. Mekanismenya seperti apa, Pak Menteri? Ya begini, tanah seperti tadi Pak Sani sudah sampaikan, Pak Peter sudah sampaikan, salah satu hambatan yang selama ini dirasakan oleh para investor. Bukan saja investor domestik, justru investor asing juga sangat sulit. Pak Sani ini ngurus salah satu kawasan industri, ketua asosiasi kawasan industri, bisa cerita banyak betapa rumitnya masalah pertanahan selama ini. Nah, oleh sebab itu Bank Tanah ini diharapkan akan mengelola tanah yang dikuasai negara, ya. Nanti yang saya sebutkan tanah terlantar, tanah yang nggak bertuan dan lain-lain, kemudian digunakan untuk kepentingan tujuan Bank Tanah. Kemudian tarifnya akan ditentukan nanti tarif yang sesuai, yang paling cocok. Sehingga dengan demikian kadang-kadang investor itu tidak mau beli tanah, tapi mereka melakukan investasi di sini. Kadang-kadang harga tanah begitu mahal sehingga menyebabkan mereka mengeluarkan uang besar sekali di depan. Nanti kita akan perkenalkan tarif. Kalau misalnya pemerintah sangat membutuhkan lapangan kerja banyak dan industri itu mempekerjakan banyak sekali orang, itu bisa diberikan tarif yang lebih murah di atas Bank Tanah, ya. Begitu juga misalnya kalau misalnya di situ kita memerlukan rumah untuk pegawai, rumah untuk karyawan, rumah untuk buruh misalnya, itu bisa diberikan harga tanah dengan tarif yang murah. Nah, tapi kalau misalnya investasi di sana kita tidak inginkan, itu bisa berikan disinsentif dengan tarif yang mahal. Jadi tarif tanah nanti tidak seragam. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal sekali. Karena sebenarnya tanah itu tidak punya nilai. Yang bernilai bagi publik adalah kegiatan di atas tanah tersebut. Kalau di atas tanah tersebut mempekerjakan misalnya 2 hektar, 3 hektar mengerjakan 10.000 tenaga kerja, investasi pada kerja misalnya, maka nilai tanah itu sebenarnya bagi publik adalah pencipta lapangan kerja 10.000 itu. Kata kita berikan HGB, katakan HGB 20 tahun, setelah 20 tahun tanahnya jadi kembali jadi tanah negara. Jadi oleh sebab itu sebenarnya tanah itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah dibawa kemana-mana. Begitu, Poppy. Oke, baik. Saya ingin tanggapan Pak Sani soal ini. Ada insentif yang akan diberikan oleh pemerintah, bahkan sampai katanya tadi kalau menurut Pak Menteri kan ada stages-stagesnya begitu, kalau dari untuk ukuran dan juga harga tanahnya begitu untuk disewakan. Pak Sani, tanggapan Anda? Ya, Pak Sani. Ya, jadi gini Mbak Poppy, memang masalah insentif lahan ini merupakan satu terobosan ya di dalam merangsang masuknya investasi. Namun kita juga mesti melihat di mana yang kira-kira yang tepat untuk investor itu diberikan satu rancangan yang khusus ya, sampai memberikan insentif seperti ini. Jadi karena sebetulnya apa yang sudah berkembang di dalam kawasan-kawasan yang ada, khususnya kawasan industri, misalkan di koridor di Jalan Tol Jakarta Cikampek ya, di Bekasi, Kerawang, Purwakarta, maupun di Batam, di Jawa Timur, semuanya juga sudah berjalan. Namun tentunya kita mesti memperhatikan daerah-daerah yang di daerah remote ya, khususnya di luar Jawa, itu yang mungkin juga kita mesti perhatikan supaya investor juga tertarik. Jadi jangan cuma masuk di Jawa. Kalau ada yang mengatakan bahwa memang harga lahan untuk pengembangan kawasan atau untuk membeli kafe industri mahal, tentunya kita juga harus melihat juga. Kalau kita bandingkan dengan China, dengan Vietnam, di China-nya di mana gitu. Kalau di China-nya di sekitar Shanghai, di Guangzhou, kemudian di Shenzhen, di Beijing, tentunya harganya juga nggak murah. Sama juga kalau di Vietnam di sekitar Ho Chi Minh City. Jadi kalau misalkan di sekitar Jakarta mungkin harga sekitar 2-3 juta per square meter. Namun kalau misalkan di Kalimantan Timur ya, mungkin di Kalimantan, di Halmahera, itu tentunya juga beda juga.
Jadi maksud saya mungkin pemerintah juga memberikan insentif lahan ini juga mesti melihat supaya jangan sampai kalau diberikan insentif lahannya di kawasan yang dikembangkan oleh BUMN di Jawa, kemudian itu akhirnya mematikan daripada pengembang-pengembang yang lain yang sebelumnya gitu. Ini kan juga tidak atau kurang fair juga. Jadi kita mesti melihat. Tapi intinya skema-skema seperti ini saya rasa perlu, tinggal penempatannya di mana itu yang mungkin perlu diperhatikan Mbak Popi. Oke, baik. Pak Peter mungkin bisa menjawab ini, input apa yang bisa diberikan Pak terkait skema-skema insentif yang bisa diberikan untuk menarik investasi di Indonesia? Iya Mbak Popi, ini memang judulnya yang sangat bombastis ya, sehingga kita tidak melihat lebih detail ya. Tadi penjelasan dari Pak Menteri saya kira sangat lugas ya, mengatakan bahwasanya ya ini adalah insentif dan disinsentif ya. Bagaimana kita mendorong agar supaya terjadi pemerataan investasi ya. Kalau di Amerika pada awal-awal dulu mereka bahkan bagi-bagi tanah, benar-benar dibagi ya. Pernah pada suatu waktu ada filmnya Tom Cruise itu yang Far and Away itu, di mana pemerintah suatu negara bagian itu bagi-bagi tanah ya. Jadi insentif lahan ini memang diperlukan agar supaya ini menjadi salah satu sarana juga pemerintah untuk melakukan pemerataan investasi. Untuk daerah-daerah yang sudah penuh, sudah jenuh investasi, diberikan disinsentif. Sementara untuk daerah-daerah yang masih remote, tadi disebutkan oleh Pak Sandi juga, daerah-daerah yang belum tersentuh oleh investasi, bisa saja diberikan yang nilainya sangat murah, yang bahasa bombastisnya 0 rupiah. Ya. Tetapi sebenarnya ya, ini insentif itu manfaatnya tidak hanya kepada investor, tetapi juga kepada daerah itu, karena kalau investor itu masuk ya, dengan menggunakan insentif misalnya ya kita menggunakan angka 0 rupiah tadi, maka dia masuk dan terjadi investasi, peningkatan investasi itu kemudian nanti akan menaikkan harga lahan itu sendiri. Nah, ketika itu sudah selesai ya, pemanfaatan lahannya sudah selesai, justru pemerintah daerah atau pengembang kawasan ekonomi itu yang akan mendapatkan manfaatnya. Jadi kita memang harus melihatnya secara hati-hati, yang memang tidak bisa disamakan. Kalau kita sewa 0 rupiah seakan-akan kita memanjakan ya investor untuk 0 rupiah, karena kita membayangkan tanahnya itu tanah di kawasan Jabodetabek ya. Saya kira kalau untuk kawasan Jabodetabek nggak mungkin juga diberikan harga insentif dengan harga sewa lahan 0 rupiah. Oke, saya ingin tanggapan dari Pak Menteri, silakan Pak Menteri. Ya, benar sekali ada analisis Pak Peter, dan juga untuk menjawab concern Pak Sani. Kita tidak akan compete dengan industri yang ada. Karena kalau misalnya Bank Tanah akan compete dengan kawasan industri yang ada, tujuan Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak tercapai. Tetapi insentif kita berikan dalam rangka pemerataan ekonomi. Kita tahu bagaimana dominasi Jabodetabek, bagaimana dominasi ekonomi Jawa dalam perekonomian nasional. Kalau ini kita terus-teruskan, maka ketimpangan ekonomi Jawa luar Jawa makin parah. Oleh sebab itu, maka sistem tanah, harga tanah, dan insentif tanah di samping insentif lain disiapkan demikian rupanya sebagai bagian dari rangka pembangunan ekonomi regional. Tentang kembali Jabodetabek misalnya, nggak mungkin tanahnya gratis. Karena apa? Yang mau masuk ke industri Jabodetabek ini ada industri yang pasti industri yang high value produknya. Dan mereka nggak concern tentang harga tanah yang mahal. Tetapi kalau kita ingin menciptakan lapangan kerja yang banyak, misalnya di daerah yang belum berkembang, maka bagi mereka, bagi perusahaan industri yang lapangan kerjanya banyak sekali, kalau harus mengeluarkan sekian puluh miliar, sekian ratus miliar untuk beli tanah di depan, itu menjadi faktor penghalang. Oleh sebab itu nanti harga tanah akan melihat bagian dari overall kebijakan dalam rangka
kita menarik investasi dan pembangunan regional. Jadi Pak Sani nggak usah khawatir Pak Sani, kita nggak akan compete Pak Sani. Oke, baik. Pak Menteri, sebelum kita jeda, kalau dilihat progresnya sampai saat ini, sebelum misalnya PP nanti akan mengatur ini, progres dari pengadaan bank tanah dan juga kendalanya sampai saat ini, seperti apa yang dihadapi? Apakah ada fokus tertentu di wilayah tertentu, Pak? Sekarang gini, bank tanah sedang berbikin PP. Setelah PP ada, kemudian akan ditunjuk Dewan Pengawas, Komite Bank Tanah, Dewan Pengawas dan Manajemen. Itu perlu waktu. Begitu PP keluar, mungkin awal tahun kita baru punya manajemen bank tanah. Saya tidak bisa menjelaskan kepada Anda, tapi kan saya tahu di mana tanah-tanah terlantar itu. Itu akan jadi potensi pertama adalah sebagai untuk uji coba dan untuk kita lakukan bagaimana bank tanah ini sambil mencari kurva pembelajaran yang paling optimum, begitu. Dan itu diketahui, Popi dan Bapak-Bapak sekalian, bank tanah ini kita bikin demikian rupa. Yang pertama adalah seharusnya bank tanah ini kewenangan Menteri ATR. Tapi saya tidak mau Menteri ATR sendiri. Maka Dewan Komite Bank Tanah terdiri 3 menteri. Menteri ATR ditambah dengan 2 menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden. Mungkin Menteri Keuangan, pasti Menteri Keuangan. Kemudian mungkin Menteri PU kalau kita lagi memperhatikan dan menekankan tentang aspek perumahan rakyat. Mungkin Menteri Pertanian kalau misalnya kita ingin mensponsorin pertanian lebih ini. Nanti bisa berubah-ubah. Kemudian ada komite. Ada pengawas. Pengawas ini akan terdiri daripada ex officio pejabat pemerintah dan kemudian lebih mayoritas kemudian komite pengawas independen. Kita akan rekrut misalnya kekhawatiran misalnya dari aktivis agraria. Kita akan rekrut orang aktivis agraria menjadi ikut mengawasi supaya bank tanah ini mencapai sasarannya. Dan untuk diketahui, saya yakin bank tanah suatu saat akan jadi organisasi yang besar dan powerful. Maka saya tidak mau organisasi powerful ini tidak dikontrol. Kita punya pengalaman, ada organisasi yang begitu powerful tidak dikontrol. Ya, tidak ada pengawasan. Padahal kita tahu power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Oleh sebab itu dari awal saya mengatakan harus ada pengawasan yang efektif supaya tujuan bank tanah ini tercapai. Kita tidak punya kepentingan komersial terhadap bank tanah ini. Kepentingannya adalah bagaimana kita memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan membantu bangsa kita, terutama dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Baik. Terima kasih Pak Menteri. Nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir untuk membahasnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Ekonomi, kita jeda sebentar.